pagi dan selamat sejahtera untuk semua. Saya langsung saja. Sebelumnya saya mohon maaf tidak mungkin satu persatu dan kepada seluruh sahabat-sahabat dari seluruh provinsi Indonesia yang hadir. Ini bukan berarti kami ego provinsi Bangka Belitung, tapi kita seluruh persoalan tambang di Indonesia sama. Baik dari Aceh sampai ke Papua sama. Cuman masalahnya adalah bagaimana kita menentukan visi kita pada hari ini untuk menata pertambangan air di wilayah. Yang kedua, masyarakat tidak menunggu regulasi itu terbit. Ini regulasi dari SDM. Kalau kita menunggu proses UPL ke IPL, bahkan menunggu regulasi UPL UKL diterbitkan, budget yang ditetapkan, itu nggak bakal selesai 5 bulan kemudian. Sementara urusan perut rakyat, urusan ekonomi, itu nggak bisa kompromi dengan regulasi. Kenapa rakyat melakukan tindakan ilegal ini? Karena pemerintah sendiri yang lambat mengantisipasi. Kewenangan ada di pusat, oper ke provinsi. Di provinsi ada problem, di pusat ada problem. Bagaimana padu serasi regulasi antara Kemen SDM dengan Kemen KHK? Kan belum sampai, hari belum tahu kita berapa biayanya. Sementara di tingkat bawah masyarakat membutuhkan itu. Nah karena itu hari ini kami berterima kasih Ibu dan terima kasih. Karena saya pikir teman-teman dari Aceh, teman-teman dari Papua sama masalahnya. Komoditi tambangnya berbeda. Nah karena itu dari beberapa item yang kami lihat, misalnya 5 hektar untuk perorangan. 5 hektar itu berapa regulasi harus diberikan oleh perorangan? SPK-nya berapa? Setelah itu nanti setelah dia selesai penambangan untuk melakukan jaminan reklamasi di dalam peraturan daerah provinsi Bangka Belitung misalnya kami itu harus betul-betul ditegaskan. Jangan sampai perhitungan kerusakan ekologi yang kami terima saat ini sampai ratusan triliun itu juga karena kesalahan negara membiarkan. Jangan dibebankan kepada rakyat masalah itu. Kenapa selama ini kita diam? Kita salah, kita membiarkan. Nah karena itu saya berharap hari ini pertemuan harus betul-betul kita sepakati agar kami pulang pun masyarakat saya tetap menambah, dan kami punya cadangan iup PT Timah itu masih 1.000 hektar, tetapi yang menambang di luar iup PT Timah itu banyak. Selama ini mereka ingin tertampung ke PT Timah, PT Timah belum terberangkat karena ada standar dan prosedur dalam iup PT Timah penambangannya. Begitu pula dengan swasta. Di kami perusahaan smelter swasta yang punya LKAB siapa? Nggak ada, nggak jelas. Kami tahunya PT Timah. Satu lagi perusahaan apa? Tidak jelas. Sekarang rakyat terus menambang. Timah rakyat jual kemana? Bingung. Barang ada, mau jual kemana? Yang beli takut, yang jual bingung. Ujung-ujungnya kepala daerah yang salah. Nah ini perlu kita luruskan. Mana LKAB perusahaan smelter yang bertanggung jawab pada wilayah Pulau Belitung dan Pulau Bangka? Kami 2 pulau terpisah, Pak. Kita sedaratan. Ini perlu dipikirkan. Jangan disamaratakan persoalan tambang di Aceh dengan persoalan tambang di Papua beda. Case-nya beda. Di Jawa Barat dengan di Jawa Tengah beda. Tetapi regulasi yang diterbitkan ini sama berlakunya. Sama berlaku seluruh Indonesia ini. Tidak ada pengecualian. Tetapi struktur sosial masyarakat berbeda. Nah karena itu kita harus luruskan hari ini. Jangan sampai keluar hari ini sia-sia, Pak. Nah kita butuh apa yang disusun oleh kawan-kawan SDM perlu segera dikonsultasikan dengan kementerian terkait. Termasuk dengan APH. Jangan sampai penafsiran APH dengan penafsiran kita di SDM berbeda. Kata APH lebih jeli daripada kita sebagai penyusun regulasi. Sampai sejauh mana Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemegang komando regulasi administrasi regulasi dia diterima tak? Perda tetap merujuk kepada peraturan Indonesia yang tinggi. Bisa menentukan nilai-nilai dalam perda tersebut
Apa acuan provinsi? Menentukan satu IPR Rp1.000, WPR Rp5.000 untuk operasi misalnya. Dasar hukumnya apa? Kan harus ada hitungannya. Nah, hitungan yang tadi itu apakah berlaku dalam semua provinsi wilayah Indonesia? Itu perlu kita pikirkan. Setelah itu wilayah sungai. Kami wilayah sungai kami semua produksi timah ada. Masyarakat kami sudah menambah di wilayah sungai dengan menggunakan tambang rajut. Tahu rajut mereka kerjakan. Dan barang yang ditemukan itu miliaran uangnya. Tapi siapa yang bertanggung jawab terhadap demo tersebut? Selama ini Andi itulah kerusakan lingkungan. Kalau yang menampung yang kena. Hanya perlu kami luruskan juga. Jadi saya berharap dalam pertemuan hari ini kami betul-betul membutuhkan kejelasan. Karena rakyat saya butuh makan, Pak. Ekonomi harus berputar. Mereka menunggu, Pak, tapi jangan ditangkap, menambah. Di sisi lain, para penggerak lingkungan hidup harus protes. Seakan-akan pemerintah daerah membiarkan teman-teman melaksanakan penambangan di kawasan itu. Ini harus kita antisipasi. Dan kita tidak menunggu waktu, menunggu perda. Mohon maaf, menunggu perda itu belum tentu selesai, apalagi transisi politik pemilihan legislatif itu selesai, pelantikan anggota dewan bulan September daerah. Sementara perda kita susun provinsi, waktunya kapan? Di bawah, mereka nunggu perda, nggak nunggu regulasi, kita tetap kerja sama mereka. Dan bagaimana mereka mau selamat? Bagaimana barang itu harus terjual? Nah, itu perlu kita pikirkan.